Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3. Peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 6. Ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian. Pada pembelajaran 6 ini kita akan membahas 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Kita awali dengan muatan Bahasa Indonesia KD 3.9 4.9. Ayo kita akan mempelajari tentang surat undangan. Surat undangan memiliki bermacam-macam manfaat. Surat undangan juga memiliki beberapa jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Surat undangan resmi dibuat oleh instansi atau organisasi dan ditujukan pada instansi ataupun organisasi lainnya dengan tujuan acara kedinasan. Sedangkan surat undangan setengah resmi ditulis oleh perorangan dan ditujukan ke instansi atau orang lain. Surat undangan resmi menggunakan bahasa formal dengan mempertahankan rasa hormat dan kesopanan yang tinggi. Sedangkan surat undangan setengah resmi tidak menggunakan kata-kata yang terlalu formal. Surat undangan resmi memiliki struktur yang baku, di mana harus tercantum kode surat, nomor surat, perihal, nama lengkap pengirim beserta jabatannya. Sedangkan surat undangan setengah resmi tidak perlu menggunakan kode surat, nomor surat, ataupun jabatan dari pengirimnya. Nah, selanjutnya buatlah contoh surat undangan setengah resmi tentang rapat RT di lingkungan tempat tinggalmu. Setelah kalian membuat surat undangan, ayo mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Surat undangan yang tidak menggunakan kata-kata yang terlalu formal adalah surat undangan A. Resmi, B. Tidak resmi, C. Setengah resmi, D. Dinas. Jawaban yang betul adalah setengah resmi. 2. Salah satu fungsi dari surat undangan titik-titik adalah sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Jawaban yang betul adalah undangan resmi. 3. Surat undangan hajatan dan ulang tahun merupakan contoh surat undangan tidak resmi. 4. Surat undangan resmi menggunakan bahasa formal dengan mempertahankan rasa hormat dan kesopanan yang tinggi. 5. Apakah perbedaan antara surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi? Surat undangan resmi dibuat oleh instansi atau organisasi, ditujukan pada instansi atau organisasi dalam acara kedinasan. Sedangkan surat undangan tidak resmi dibuat oleh seseorang, ditujukan pada orang lain untuk acara kekeluargaan. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan, walaupun terdapat banyak perbedaan. Hal yang harus dilakukan adalah meneladani sifat-sifat pahlawan. Di antaranya, berani, rela berkorban, gigih, dan berjiwa besar.
Kegiatan untuk muatan PPKN, tuliskan 4 contoh sikap yang pernah kamu lakukan dalam meneladani sifat-sifat pahlawan. Selanjutnya, ayo kita mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Sikap tidak takut menghadapi bahaya, kesulitan, atau tantangan untuk memperjuangkan kebaikan disebut A. Gigih, B. Berjiwa besar, C. Berani, D. Rela berkorban. Jawaban yang betul adalah C. Berani. 2. Perbedaan yang beragam membuat bangsa Indonesia semakin kuat karena adanya sikap saling menghormati. 3. Sikap mau menerima segala kritik, menerima kekalahan dengan lapang dada, mau mengakui kesalahan disebut berjiwa besar. 4. Sikap saling menghargai segala perbedaan disebut toleransi. 5. Sebutkan sifat-sifat pahlawan yang patut kita teladani. Sikap-sikap pahlawan yang patut kita teladani adalah berani, gigih, rela berkorban, dan berjiwa besar. Selanjutnya, muatan SBDP, KD 3.4 dan 4.4. Kita akan membahas tentang karya seni rupa Indonesia. Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku dan budaya yang melahirkan seni budaya Nusantara. Hal tersebut melahirkan keragaman karya seni rupa di setiap daerah di Indonesia. Berikut contoh tentang beragam karya seni rupa daerah yang terdapat di daerah-daerah Indonesia, yaitu seni lukis, seni pahat, dan seni kriya. Nah, carilah informasi tentang batik daerah di buku perpustakaan maupun di internet. Kemudian, gambarlah motif batik dari daerah di Indonesia pada buku gambar. Selanjutnya, ayo kita membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. 1. Karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode memotong dan menata disebut karya seni. A. Lukis, B. Pahat, C. Kriya, D. Anyam. Jawaban yang betul adalah B. Pahat. 2. Seni kriya di setiap daerah di Indonesia dibuat menggunakan tangan dan juga alat sederhana sesuai dengan adat istiadat dan budaya. 3. Topeng reog di Jawa Timur merupakan salah satu contoh karya seni pahat. 4. Seni rupa yang merupakan kegunaan dalam kehidupan manusia disebut seni kriya. 5. Mengapa di Indonesia memiliki beragam karya seni rupa daerah? Karena Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam. Nah, demikian tadi pembahasan tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.